Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Nugraha Ridho Rambe, NPM 2508260087. Di sini saya akan membahas tugas untuk BSO2. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit tentang basic system organ of special sense, reproduction, and urinary tract. Ketiga sistem ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan dalam menjaga homeostasis, berlangsungnya hidup individu dan kelangsungan spesies. Baik, dimulai dari yang pertama, untuk special sense organ itu atau organ indera khusus. Lalu organ indera khusus ini berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, mengubahnya menjadi impuls saraf, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke otak agar dapat diinterpretasikan. Organ indera khusus ini terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Baik, yang pertama itu ada mata. Kita akan membahas mata terlebih dahulu, di mana mata ini merupakan organ penglihatan yang berfungsi untuk menangkap cahaya sehingga kita dapat melihat bentuk, warna, atau jarak suatu benda. Baik, untuk bagian utama mata meliputi kornea sebagai tempat masuknya cahaya, lalu ada pupil yang mengatur banyaknya cahaya masuk, lalu ada lensa yang memfokuskan cahaya, retina yang berisi sel fotoreseptor, lalu saraf optik yang membawa impuls ke otak. Jadi di retina ini terdapat dua jenis fotoreseptor, di mana ada sel batang atau root, itu dia peka terhadap cahaya redup, membantu penglihatan malam, tidak dapat membedakan warna. Lalu di sini ada sel kerucut juga atau kon, di mana berfungsi pada cahaya terang, membedakan warna untuk memberikan ketajaman penglihatan. B, itu ada telinga. Telinga ini memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk mendengar dan untuk keseimbangan tubuh. Lalu telinga ini dibagi menjadi tiga. Ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Baik, untuk telinga luar itu dia menangkap gelombang suara yang mengarahkan ke membran timpani. Lalu ada telinga tengah, itu berisi tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Ketiga tulang ini memperkuat getaran suara. Untuk telinga dalam itu dia mengandung koklea dan sistem vestibularis. Koklea ini berfungsi mengubah getaran menjadi impuls saraf melalui sel rambut. Sistem vestibular terdiri dari urticulus, lalu ada sacculus dan canalis semicircularis. Baik, bagian ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hidung, di mana hidung ini merupakan organ penciuman. Molekul bau masuk bersama udara, kemudian larut dalam mukus dan ditangkap oleh reseptor olfaktorius. Lalu impuls selanjutnya itu akan dikirim melalui nervus olfaktorius menuju ke otak, dapat mengenali berbagai macam bau. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hidung, di mana hidung ini merupakan organ penciuman. Molekul bau masuk bersamaan udara, kemudian larut di dalam mukus dan ditangkap oleh reseptor olfaktorius. Lalu impuls selanjutnya itu akan dikirim melalui nervus olfaktorius menuju otak sehingga kita dapat mengenali berbagai macam bau. Lalu selanjutnya itu ada tes atau lidah. Lidah ini berfungsi sebagai organ pengecap. Reseptor pengecap terdapat pada papila lidah. 5 rasa dasar yang dapat kita dikenali adalah manis, asin, asam, pahit, dan umami. Impuls rasa ini diteruskan menuju otak sehingga menghasilkan persepsi rasa makanan. Baik, selanjutnya itu ada kulit, di mana kulit ini merupakan organ sensori terbesar pada tubuh. Lalu kulit ini mengandung berbagai reseptor antara lain Meissner corpuscle untuk sentuhan halus, lalu ada Pacinian corpuscle untuk sentuhan tekanan atau getaran. Lalu ini ada Ruffini corpuscle, itu untuk regangan kulit. Lalu ada Frey nerve endings untuk nyeri dan suhu. Semua reseptor ini membantu untuk mengenali rangsangan dari lingkungan. Baik, adapun fungsi umum organ indera tersebut. Jadi, organ indera ini secara keseluruhan berfungsi untuk mengenali lingkungan sekitar, melindungi tubuh dari bahaya, membantu komunikasi, mengordinasikan respon tubuh terhadap rangsangan. Baik, yang kedua kita akan masuk ke reproductive system atau sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini berfungsi menghasilkan keturunan,
menghasilkan hormon reproduksi dan mempertahankan kelangsungan spesies. Baik, yang pertama kita akan membahas sistem reproduksi pria terlebih dahulu. Untuk organ reproduksi pria itu terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, kelenjar bulbourethra, lalu ada uretra, lalu penis. Setiap organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang tadi testis itu menghasilkan sperma melalui spermatogenesis serta hormon testosteron. Epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Vas deferens mengangkut sperma menuju uretra. Lalu ada vesicula seminalis, itu menghasilkan cairan kayak fruktosa sebagai sumber energi sperma. Lalu prostat itu menghasilkan cairan basah untuk meningkatkan kelangsungan hidup sperma. Lalu ada bulbourethra gland, yaitu untuk menghasilkan mukus sebagai pelumas. Lalu ada penis, berfungsi sebagai organ kopulasi untuk menyalurkan sperma. Selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi wanita, di mana organ sistem reproduksi wanita di sini meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, dan vagina. Adapun fungsi masing-masing organ tersebut adalah ovarium ini untuk menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Lalu tuba fallopi tempat terjadinya fertilisasi. Lalu uterus tempat implantasi dan pengembangan janin. Cervix menghubungkan uterus dengan vagina. Vagina sebagai jalan lahir dan organ kopulasi. Ada gamet. Gamet ini merupakan sel reproduksi. Pada pria disebut sperma, pada wanita disebut ovum. Kedua gamet memiliki jumlah kromosom haploid, yaitu 23 kromosom. Saat fertilisasi, sperma dan ovum bergabung menjadi zigot yang memiliki 46 kromosom. Lalu ada hormon reproduksi, di mana pada pria itu hormon utamanya adalah testosteron. Fungsinya itu untuk pembentukan sperma, pertumbuhan organ reproduksi, pembentukan karakteristik seksual sekunder. Lalu ada pada wanita itu biasanya terdapat hormon estrogen dan progesteron, di mana kedua hormon ini mengatur siklus menstruasi, ovulasi, kehamilan, serta perkembangan organ reproduksi. Di sini ada proses reproduksi. Urutan proses reproduksinya adalah spermatogenesis dan oogenesis. Yang kedua itu ada ovulasi, yang ketiga kopulasi, yang keempat fertilisasi di tuba fallopi, yang kelima ada inflamasi pada uterus, yang keenam ada kehamilan, baru yang terakhir yang ketujuh itu ada persalinan. Yang ketiga yaitu urinary tract atau sistem urinaria, di mana sistem urinari ini berfungsi mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, membuang zat sisa metabolisme, dan mengatur elektrolit, tekanan darah, dan keseimbangan asam basa. Yang pertama kita akan membahas kidney atau ginjal, di mana ginjal ini merupakan organ utama sistem urinari. Struktur utama ginjal itu meliputi korteks, medula, pelvis renalis. Unit fungsional ginjal adalah nefron yang terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkungan Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Fungsi ginjal di sini sebagai penyaring darah, membentuk urin, mengatur cairan tubuh, mengatur elektrolit, menjaga keseimbangan pH, menghasilkan hormon erythropoietin. Selanjutnya kita akan membahas ureter, di mana ureter ini merupakan saluran yang membawa urin dari ginjal menuju kantung kemih. Pergerakan urin terjadi melalui gerakan peristaltik. Ketiga kita akan membahas kantung kemih, di mana kantung kemih ini adalah fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Saat volumenya mencapai sekitar 400 sampai 600 mili, reseptor regang akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga timbul keinginan untuk berkemih. Selanjutnya kita akan membahas uretra. Uretra adalah saluran terakhir yang mengeluarkan urin dari tubuh. Pada pria, uretra ini juga berfungsi sebagai tempat saluran sperma. Lalu pada wanita, uretra hanya berfungsi sebagai saluran urin. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.